pertimbangan partai politik jika mengambil langkah untuk memutuskan begitu ya untuk koalisi ataupun oposisi. Nah, saya tanya ke Kang Pipin, secara kultural biasanya Kang Pipin, PKS itu kalau mau memutuskan oke, kita akan beroposisi, kita akan berkoalisi dengan pemerintah, itu secara kultural biasanya apa yang dilihat selain tadi yang Anda katakan meminta pertimbangan dari konstituen juga, dari masyarakat juga, begitu Kang Pipin? Ya, saya kira pertama tadi ya, biasanya yang kami lakukan adalah meminta masukan dari konstituen, dari pemilih kita seluruh Indonesia ya, aspirasi struktur, kader PKS semuanya. Kenapa? Karena partai ini kalau tidak ada bukan berdiri sendiri. Jadi kita dapat dukungan pemilih seluruh Indonesia saat ini. Dulu misalnya 11 juta misalnya. Kita dengarkan bagaimana struktur PKS memberikan masukan, kader-kader PKS itu memberikan masukan. Kami ada mekanismenya pemilihan raya untuk menentukan apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Kemudian dari situ kemudian kita meminta musyawarah majelis syuro untuk memberikan keputusan. Nah, musyawarah majelis syuro PKS akan melihat maslahat dan madarat. Jadi kira-kira gabung ke pemerintahan itu menjadi ketika kita menang, maka itu konsekuensi logis ya untuk kita menjadi the ruling party. Dan tentu ketika menjadi the ruling party, maka kita bisa menjadi penentu kebijakan, bisa mengambil menteri dan sebagainya. Tetapi kalau pilihannya kita kalah, maka juga kita akan melihat apakah harus berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kita nanti lihat bagaimana proses penyelenggaraan pemilu ini, misalnya tentang potensi kecurangan, pelanggaran dan sebagainya yang dilakukan oleh berbagai pihak, ini apakah bisa ditolerir atau tidak. Dan selanjutnya adalah terkait dengan kepantasan demokrasi. Kita selalu melihat ya, check and balances itu penting. Kita sangat berharap bahwa sebetulnya dulu kami punya pandangan namanya pelembagaan koalisi. Jadi dulu saya sendiri termasuk yang punya pandangan bahwa kalau misalnya kalah lebih baik jadi oposisi saja. Kalau menang menjadi the ruling party. Itu pilihan logis untuk apa? Untuk membangun check and balances. Karena kami punya pandangan di luar maupun di dalam pemerintahan itu sama-sama terhormat. Sama-sama membangun bangsa. Jadi tidak melakukan perongrongan dan sebagainya. Kita bisa menjadi oposisi yang kritis, ya, konstruktif. Dan ketika di dalam pemerintahan, kita bisa juga menjadi mitra pemerintah yang kritis konstruktif juga. Jadi bagi kami, makanya kalau melihat dari rekam jejak PKS waktu di pemerintahan Pak SBY, meskipun kami mendukung pemerintah, tapi kami juga bisa mengkritik kalau misalnya jalan pemerintahannya tidak pro rakyat atau misalnya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu tadi yang dibilang Mas Umam sebelah-sebelah itu tadi ya. Jadi sikap PKS memang tadi kita tidak menghendaki kebijakan pemerintah yang membebek. Jadi kita tidak ingin bahwa semua kebijakan kalau itu membebani rakyat, misalnya kenaikan harga BBM. Kenapa kami misalnya waktu pemerintahan Pak SBY menolak itu? Karena waktu itu kondisinya rakyat sedang susah, terus kemudian masa kebijakan itu harus diterapkan. Sebagaimana saat ini, apalagi ketika kami di oposisi, kami menolak misalnya pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Kenapa? Kondisinya tidak memungkinkan pasca COVID. Kita butuh dana negara. Misalnya apalagi undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa kita menolak? Karena itu merugikan para pekerja kita. Banyak korban-korban undang-undang Cipta Kerja yang saat ini butuh pembelaan. Bayangkan kalau tidak ada oposisi, mereka disuarakan oleh siapa? Jadi disitulah kami merasa bahwa sikap oposisi yang akan dilakukan oleh PKS, ya tentu sekali lagi kami akan yang memutuskan pada akhirnya adalah musyawarah majelis syuro. 99 anggota majelis syuro seluruh Indonesia yang akan memutuskan itu. Tapi kalau saya lihat dari pernyataan Kang Pipin ini barusan, kayaknya sih yakin oposisi ya. Kalau lihat pemerintah yang kalau tidak ada penyeimbang, siapa yang menyuarakan, ya itu benar juga begitu Kang Pipin. Kalau jadi oposisi juga sama-sama terhormat. Tapi begini, yang menarik begini Kang Pipin, saya ada sedikit analisis lah begitu ya. Kalau memangnya nanti setelah pileg ada hasil begitu ya, terlihat ditetapkan suara pileg lalu pilpres gitu kan. Dia bayangan saya 01, 03 partai-partai koalisinya bergabung. Tapi di situ ada PDI Perjuangan, Kang Pipin. Secara kultural PKS kan nggak pernah ada sejarah untuk
berkoalisi atau bekerja sama secara politik dengan PDI Perjuangan. Kalau memang itu terjadi, sebenarnya bayangan seperti apa sih, Kang Pipin? Yes, sebetulnya ya setiap kita ini bisa bekerja sama di manapun, baik Oke. di dalam maupun di luar pemerintahan. Jadi kalau saya katakan tadi, oh mungkin nanti siap-siap oposisi. Saya Oke. katakan pemilunya belum selesai. Oke. Pilpresnya belum diumumkan siapa pemenangnya. Satu putaran atau dua putaran. Prosesnya masih berlangsung. Jadi masih memungkinkan kami, saya dengan Mas Huda Hmm. itu menjadi the ruling party. Kalau ini dua putaran, kemudian Anies Mohaiminnya menang. Jadi Hmm. bagi kami memang opsi-opsi itu bisa dilakukan ya. Dan kami masih optimis sampai saat ini bahwa kita insya Allah mudah-mudahan dua putaran, dan dua putaran itu nanti mudah-mudahan kita lihat ya bagaimana konstelasinya ke depan, dan kami sampai saat ini masih optimis Oke. dan kami suara di KPU sampai akhir. Jadi Baik. bagi kami dengan siapapun kami siap bekerja sama dan menunjukkan apa buktinya di pilkada kami bisa berkoalisi dengan PDIP, Oke, dengan ada ya PKB, di dengan pilkada partai-partai beberapa lain. dan PDIP ada kerjasama. Nah ini juga mungkin Betul. bisa aja diwujudkan gitu ya di tingkat pusat nanti kalau memang hasilnya sudah definitif begitu. Saya ke Mas Umam lagi, Mas Umam, kalau melihat periode periode yang sedang berjalan ya, periode sebelumnya juga ini kan mayoritas partai-partai politik dirangkul oleh pemerintah begitu ya. Kita lihat ada PDI Perjuangan, P3, PKB, Nasdem. Ini kalau analisisnya Anda lihat di pemerintahan yang baru nanti begitu, meskipun kita belum ada bayangan siapa yang akan menjadi pemerintah baru nanti, tapi bayangan Anda kira-kira partai-partai yang ada sekarang yang sudah terpecah di Pilpres kemarin akan kembali bersama nggak kira-kira? Secara general, partai-partai kelas menengah secara elektoral, termasuk yang partai yang secara elektoral juga lolos, tapi tidak begitu kuat secara elektoral, ada kecenderungan secara karakteristik mereka tidak siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Dan mereka juga Oke. rasa-rasanya tidak dididik untuk lama-lama berpuasa dari kekuasaan. Karena berpuasa dari kekuasaan itu impact-nya cukup signifikan. Apalagi kalau misal kemudian the ruling power, penguasa yang memegang kekuasaan itu menggunakan cara-cara yang barangkali dalam konteks relatif agak politically repressive gitu ya. Oke. Artinya bahwa dalam konteks ini itu impact-nya bukan sekedar semata-mata dalam konteks bargaining position berapa menteri yang didapat, kemudian berapa aliran logistik politik yang bisa diakses, tetapi juga kemudian menyangkut keselamatan politik dalam tanda kutip dari stabilitas di internal partai, kemudian juga stabilitas kepemimpinan di dalam partai. Dan itu teruji dalam beberapa studi kasus partai-partai yang selama ini mencoba untuk berada di luar kekuasaan. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian tampaknya dihitung betul oleh partai-partai politik, terutama kelas menengah, kemudian yang secara elektoral relatif rendah. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian tadi saya menangkap misalnya dari Kang Pipin ya, ada semacam kepercayaan diri dari PKS untuk mengambil posisi sebagai oposisi, karena bagaimanapun juga akan selalu ada ceruk yang bisa digarap dari kekuatan oposisi itu, meskipun secara basis kekuatan suara barangkali berkisar di antara 20-25%. Tapi di saat yang sama saya juga masih menangkap ada semacam kesan PKS juga masih membuka ruang untuk dilobi. Dan ini tampaknya menjadi sebuah catatan serius. Apakah kemudian menjadi oposisi itu menjadi betul-betul genuine, Mas Umam, ataukah sebenarnya ini hanya mengulur waktu saja? Ya, Mas Umam, saya tertarik dengan pernyataan Kang Pipin juga tadi, bahwa meskipun Anda tadi mengatakan sejumlah partai-partai yang sekarang ada di barisan 01 dan 03 belum secara psikologis belum terlalu siap untuk menjadi oposisi. Tapi kalau kita mengacu pada pernyataannya Kang Pipin tadi mengatakan bahwa kalau memang tidak ada penyeimbang, siapa yang akan menyuarakan suara di bawah? Karena PKS kemarin berjuang relatif sendiri begitu untuk menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat. Nah, kalau memang nanti ya memang adem-adem saja kondisi politik di tataran partai politik, tapi di bawahnya juga kan bergejolak dan tidak ada yang mendengarkan aspirasi itu. Kalau memang tidak ada penyeimbang, potensinya akan seperti apa nanti, Mas Umam? Nah, itulah
apa yang terjadi selama praktis 10 tahun terakhir ya, terjadinya democratic regression atau kemunduran demokrasi dalam skala yang cukup masif. Salah satunya memang karena check and balances function yang dilakukan oleh partai-partai politik relatif terbatas. Oke. Dan hal itu kemudian terkait juga sangat erat dengan desain koalisi yang kemudian memang cukup dominan dalam konteks mengambil kekuatan-kekuatan suara di parlemen. Nah, idealnya memang kalau misal kemudian sekarang di partai koalisi 02 praktis 42-45%. Kalau misal kemudian nanti P3, karena P3 ini cukup rentan. Kalau P3 tidak berpihak dalam tanda kutip ya, ini mungkin subjektif saya. Kalau sampai P3 tidak berpihak pada kekuasaan, maka itu berpotensi rentan pada keselamatan dan eksistensi partainya. Eksistensi partai. P3, karena kalau misal hasil quick count 4,2% dan di atas ambang batas parliamentary threshold 4% hanya 0,2%. Ya. Ibaratnya diambil satu kursi saja itu bisa berpotensi zero sum game, hilang dari kekuasaan, hilang dari Senayan. Nah, oleh karena itu keberpihakan P3 sangat-sangat mudah untuk ditebak dan kemarin dikonfirmasi oleh Mas Sandi. Nah, problemnya apakah kemudian betul, terutama di kubu 01, baik itu Nasdem, baik itu PKB, baik itu P3, PKS, betul-betul konsisten dengan narasi perubahan yang kemarin disampaikan atau tidak? Kalau misalnya memang konsisten dan siap dengan segala konsekuensi untuk menjadi oposisi, kembali menyuarakan perubahan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak etis kemarin, maka kemudian itu bisa melakukan gabungan kekuatan dengan PDIP. Kalau misal kemudian itu dilakukan, praktis ada sekitar 40% lebih, dan gabungan total barangkali sekitar 50-50 antara gabungan PDIP dengan kubu 01 dan kubu 02 ditambah dengan P3. Baik. Dalam konteks demokrasi itu akan jauh lebih sehat, meskipun dalam konteks, karena ini bukan sistem parlementer ya, ini adalah presidensial, tapi dalam lingkungan multi-party system. Kalau misal pemerintah hanya memiliki 50% di parlemen, besar kemungkinan akan terjadi cukup banyak instabilitas dan turbulensi politik dalam fase transisi kekuasaan di awal-awal pemerintahan itu. Ya, oke. Kembali ke Mas Huda. Tadi disinggung juga bahwa sebenarnya koalisi atau oposisi, kalau Kang Pipin itu sama-sama punya posisi yang terhormat begitu. Tapi kalau Anda PKB dan PKS ini kan rekan koalisi sekarang dan mengusung misi perubahan begitu ya oleh Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Nah, kalau memang mengambil langkah oposisi, alangkah baiknya misi perubahan itu juga bisa jadi penyeimbang pemerintah gitu kira-kira Mas Huda. Respons Anda soal ini, pendapat Anda? Ya, diskusi internal pandangan pribadi-pribadi dengan kenaikan suara dan kursi PKB yang cukup signifikan. Suara kita sekarang hampir tembus 19 juta dari 13 juta. Saya kira kalau ini digunakan sebagai kekuatan oposisi ditambah dengan PDIP dengan mengasumsikan solidaritas koalisi pasangan Amin tetap solid dan sampai hari ini tetap solid, saya kira akan bisa mengusung agenda perubahan basisnya di parlemen. Nah, saya kira semangat untuk menciptakan check and balance bisa kita ciptakan secara efektif. Gitu. Nah, karena itu catatan pentingnya menurut saya kita tuntaskan dulu, kita tunggu dulu sikap politik dari fraksi PDIP Perjuangan yang menjadi sikap resminya, apakah akan bergabung atau tetap bagian dari kekuatan oposisi yang sedang terus digagas dan terus digulirkan ini. Tapi kita tunggu Mas, karena sekali lagi ini belum selesai. Semua proses politik masih terus berjalan. Kita hormati suara rakyat sampai pada penetapan resmi KPU siapa yang menang dan siapa yang kalah, termasuk partai mana yang menjadi pemenang dan partai mana yang menjadi tadi saya sempat nanyain juga ke Mas Kang Pipin gitu soal apa sih sebenarnya yang jadi pertimbangan partai politik untuk memutuskan koalisi dan juga oposisi. Nah, kalau dari PKB secara kultural begitu dari tahun ke tahun selalu berada di dalam lingkup pemerintah begitu ya. Tapi saya ingin tanya secara kultural apa sih yang biasanya diputuskan oleh PKB untuk berkoalisi atau beroposisi selain memang punya basis Nahdien juga yang cukup kental begitu PKB ini Mas Huda?
Ya, kalau mau diruntut kurun waktu, posisi kami pernah menjadi kekuatan politik the ruling party sebagai pemimpin koalisi di saat periodenya Gus Dur sebagai presiden. Nah, kemudian kami menjadi bagian dari koalisi dari Pak SBY dan Pak Jokowi. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kita pernah jadi pimpinan koalisi dan pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintah gitu. Jadi perubahan ini sama saja fitrahnya kalau suatu saat nanti kita mengambil kekuatan oposisi, ya biasa-biasa saja. Biasa saja. Karena peran ini juga dimungkinkan untuk dilakukan oleh PKB. Berarti ya kalau sekarang jadi oposisi bisa lah ya kira-kira. Kalau sekarang jadi oposisi untuk penyeimbang tadi di parlemen, kalau memang dari tahun ke tahun pernah jadi ruling party, mengkoordinir koalisi, lalu juga bagian dari koalisi, apakah mungkin sekarang jadi oposisi? Nah ini kalau memang mengacu pernyataannya Mas Huda tadi, nunggu dulu hasil pileg gitu ya kira-kira. Terakhir deh saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, PKS ini kan punya kedekatan yang cukup kental begitu ya dari tahun ke tahun dengan Pak Prabowo Subianto dan Gerindranya begitu. Kalau sekarang komunikasi itu masih tetap dibangun atau seperti apa Kang Pipin sejauh ini? Ya, kami komunikasi tetap ya, komunikasi politik dengan semua kalangan tetap berjalan ya, karena silaturahim kebangsaan itu selalu menjadi salah satu tugas setiap individu ya. Pimpinan PKS, Pak Presiden PKS mengatakan bahwa dengan siapapun tetap harus silaturahim ya. Dan tetapi kita tentu harus melihat bagaimana realitas di lapangan. Ketika kita bertarung itu kemudian ada lapangan ini tidak datar, kemudian ada masukan dari berbagai pengaduan dari berbagai pihak tentang bagaimana jalannya proses pemilu ini, ada misalnya potensi-potensi dugaan kecurangan, pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Terus dan juga ada keterlibatan di situ pemerintah ya, penguasa di situ. Maka tentu kita akan fair ya melihat itu. Jadi apa sih kelebihan PKS itu? Objektifikasi dari persoalan itu. Kami bisa berteman dengan siapapun, tetapi kalau ada pelanggaran, kalau ada persoalan, ya harus didudukan. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita tentu akan menghargai itu. Tetapi siapapun yang berbuat curang, siapapun yang melakukan pelanggaran, tentu harus diganjar dengan seadil-adilnya. Jadi itulah cara kami berpolitik. Kami ingin negara ini diatur dengan aturan yang jelas ya, bahwa undang-undang, konstitusi harus kita tegakkan. Kita berharap pemilu ini jurdil, pilpres juga jurdil, dan kita berharap nanti KPU juga bisa menjadi lembaga yang profesional, independen, memutuskan dengan cara akurat, dengan cara terhormat, sehingga pilpresnya siapapun pemenangnya bisa bermartabat, kita merasa terhormat, dan kita bisa memiliki percaya diri ketika menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Baik, hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang sudah mulai dihitung ya, sejak kemarin sudah rapat pleno, ini juga sepertinya akan jadi penentu nanti buat partai-partai politik menentukan langkah politiknya ke depan. Apakah mengambil langkah oposisi atau mengambil langkah koalisi. Tapi apapun yang diambil, semoga tidak berbasis transaksional, tapi kepentingan masyarakat untuk beroposisi maupun juga untuk berkoalisi. Terima kasih narasumber saya pagi hari ini, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, lalu Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda, dan analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, ada informasi lainnya yang menarik untuk Anda simak setelah jeda. Salah satunya yang ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat jadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Kami punya informasinya lebih lengkap di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Emang boleh seengap ini?
Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jatuh Jen, hujan mas. Dapat apa? Wah, aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan mas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Jen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Jen bisa dapat emas. Halo Wuling. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Jadi motornya kenapa mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, diduga saling berebut suara caleg. Dua kelompok warga terlibat bentrok di Puncak Jaya, Papua Tengah. Akibat bentrok, saudara, satu orang tewas dan sejumlah rumah dibakar. Dua massa pendukung caleg terlibat saling serang di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Kedua kelompok yang bentrok ini diduga memperebutkan suara untuk masing-masing caleg yang diusung. Akibat bentrok, satu orang warga tewas, 8 motor dibakar, dan 2 rumah warga ludes dibakar massa. Untuk membubarkan massa, puluhan personil gabungan TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk membubarkan massa. Hal yang sama terjadi di Kampung Kadu Sereh, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menghubungkan ke Kampung Kadu Parahu dan Kampung Sidang Hiang dipenuhi tumpukan batu yang menutup jalan. Penutupan jalan yang dilakukan oleh caleg ini diduga dilakukan karena ia hanya mendapatkan 5 suara di tempat tinggalnya dan 5 suara di Kampung Sidang Hiang. Sang caleg juga mengaku jalan masyarakat itu berada di lahan milik keluarganya. Setelah berkomunikasi dengan salah satu keluarga caleg, masyarakat dan pihak berwajib kemudian membongkar penutupan akses jalan tersebut.
Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, salah satu tim sukses caleg dari satu partai depresi. Calon yang didukungnya kalah. Ia mengalami depresi dan tidak berhenti meracau serta meminta calon anggota legislatif DPRD Kota Cirebon yang dijagokannya segera dilantik. Guncangan yang dialami salah satu tim sukses itu bukanlah tanpa sebab. Lantaran ia sudah menjual 2 sepeda motor dan tanah miliknya untuk modal memenangkan calon yang dijagokannya. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara